Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anies HM, NPM 60202222, Prodi BGSD kelas 4E, Kampus Universitas PGRI Islam Bali. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang memahami proses pembelajaran berdasarkan standar proses ke-13, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru. Untuk kuliah, telaah kurikulum dengan dosen pengarang Putri Julia Hanjani, Magister Pendidikan. Yuk simak videonya. Sebelumnya kita harus mengenal dulu tentang standar proses. Apa sih standar proses? Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses ke-13, kurikulum 2013 pada standar proses pembelajaran dan untuk memperkuat pendekatan ilmiah atau scientific, tematik terpadu atau tematik antar mata pelajaran, dan tematik atau dalam suatu mata pelajaran akan mengupayakan agar para guru mampu menerapkan pembelajaran berbasis penyingkapan atau penelitian atau discovery atau inquiry learning. Selanjutnya ada standar proses kurikulum darurat. Kurikulum darurat atau dalam kondisi khusus yang disiapkan oleh Kemendikbud merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Pada kurikulum tersebut dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi persyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Dan yang terakhir, standar proses kurikulum paradigma baru. Kurikulum paradigma baru, kita akan berkenalan dengan istilah baru yaitu capaian pembelajaran atau CP, yang merupakan rangkaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai kesatuan proses yang berkelanjutan, sehingga membangun kompetensi yang utuh. Oleh karena itu, setiap asesmen pembelajaran yang akan dikembangkan oleh guru haruslah mengacu pada capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, prinsip-prinsip standar proses. Prinsip-prinsip standar proses terdiri dari 14, yaitu yang pertama, dari peserta didik diberi tahu menuju peserta didik mencari tahu. Yang kedua, dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Yang ketiga, dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Yang keempat, dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Yang kelima, dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Yang keenam, dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. Yang ketujuh, dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif. Yang kedelapan, peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal atau hierarkis dan keterampilan mental atau soft skills. Yang sembilan, pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajaran sepanjang hayat. 10. Pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberikan keteladanan atau ing ngarso sung tulo, membangun kemauan atau ing media mangun karso, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran atau Tut Huri Handayani. Yang 11, pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. 12. Pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas. 13. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Dan yang terakhir, 14. Pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Karakteristik standar proses. Karakteristik pembelajaran pada setiap satuan pendidikan terkait erat pada standar kompetensi lulusan dan standar isi. Standar kompetensi lulusan memberikan kerangka konseptual tentang sasaran pembelajaran yang harus dicapai. Standar isi memberikan kerangka konseptual tentang kegiatan belajar dan pembelajaran yang diturunkan dari tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi. Nah, bagaimana kawan-kawan? Apakah kalian sudah mengerti tentang standar proses? Saya harap kalian mengerti ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you kawan-kawan. Dadah.